Oke, selamat datang di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Ini adalah video kita yang ke-726 ya, bersama Klub Matematika. Kita ini buat soal tentang tes P3K di tahun 2021 ini. Ingat, materi ini kita sesuaikan dengan soal yang ada, materi dan soal yang ada di SIM PKB. Jadi ini terupdate dari kami Klub Matematika. Kita langsung ke soal yang pertama ya. Tentang teori belajar. Pandangan yang berpendapat bahwa belajar merupakan perubahan perilaku manusia yang disebabkan karena pengaruh lingkungannya adalah teori belajar, behaviorisme, kognitif, konstruktivisme, atau humanisme, atau cybernetik. Oke, di sini ada beberapa kata kunci yaitu perubahan perilakuan. Oke, perubahan perilaku manusia atau tingkah laku manusia yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Informasi saja di sini bahwasanya teori behavior ini dikenal dengan sebagai teori belajar perilaku atau tingkah laku. Karena analisis yang dilakukan pada perilaku yang tampak itu dapat diukur, kemudian dapat dilukiskan dan dapat diramalkan. Belajar merupakan perubahan perilaku manusia yang disebabkan oleh faktor atau pengaruh dari lingkungan. Itu kata kunci dari teori behavioristik atau behaviorisme. Jadi yang menyelidiki tentang perilaku atau tingkah laku manusia. Teori behaviorisme ini hanya ingin mengetahui bagaimanakah perilaku individu itu belajar dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Artinya lebih menekankan pada tingkah laku atau perilaku manusia. Jadi jelas jawabannya adalah pilihan yang A, behaviorisme. Selanjutnya di soal nomor 2. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Teori ini bersifat elektrik. Maksudnya teori ini dapat memanfaatkan teori apa saja asal tujuannya tercapai. Merupakan teori belajar. Oke, pilihannya ada 5 opsi. Kita bahas di sini mulai dari behavior sampai cybernetik ya. Kita coba cari kata kunci ini. Sebuah belajar dianggap berhasil itu apabila anak atau siswa itu bisa memahami lingkungan dan diri mereka sendiri, itunya. Jadi menurut teori humanisme atau humanistik, teori belajar atau tujuan dari belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar ini dianggap berhasil apabila siswa telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Teori humanistik bersifat elektrik, artinya bisa memanfaatkan teori apa saja asalkan tujuannya tercapai. Di sini teori ini sangat mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar. Jadi jelas jawabannya adalah yang D, humanisme. Berikutnya di soal nomor 3 adalah pada teori belajar behaviorisme sering ada istilah SR atau stimulus respon. Di sini mempunyai makna atau berarti A. Bagaimana bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. B. Pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan stimulus kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran seseorang. C. Tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. D. Ide atau pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi. Atau E. Dalam mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambah atau mengubahnya. Teori behaviorisme atau behavioristik sering dikenal dengan SR, stimulus dan respon. Artinya di sini ada bagian-bagian di opsi jawaban yang pertama, bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks, itu adalah teori dari kognitif, teori belajar kognitif. Sementara pengaturan stimulus yang diterima menyesuaikan dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki oleh anak, itu adalah teori belajar kognitif juga. Yang tingkah laku manusia ya. Tadi kan behavior itu mempelajari tentang tingkah laku atau perilaku manusia. Tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau disebut juga dengan reinforcement. Itu adalah teorinya behaviorisme. Kemudian ide atau pengetahuan itu terbentuk perlu diaplikasikan pada berbagai macam situasi. Itu adalah teori konstruktivisme. Artinya siswa membangun sendiri pengetahuannya. Sementara dalam mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambah atau mengubahnya. Di sini adalah teori konstruktivisme. Jadi
SR, stimulus respon di sini artinya tingkah laku manusia itu dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement dari lingkungannya. Lanjut di soal berikutnya nomor 4. Teori yang memandang bahwa belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku. Ini berarti tidak sesuai dengan behaviorisme. Jadi nggak boleh kita menjawab ini adalah behaviorisme karena di sini ada kata kunci tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak ya, gitu ya. Teori belajar kognitif memandang bahwa tingkah laku seseorang itu ditentukan oleh persepsi atau pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Di sini, belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang tampak. Jadi, jelas jawabannya adalah teori belajar kognitif, pilihan jawaban yang B. Selanjutnya di soal nomor 5, teori yang bertujuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntut peserta didik untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Merupakan teori belajar. Oke, ada aktivitas seperti itu. Tujuan dari pembelajaran pada teori behaviorisme, behavior ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dimilikinya dalam bentuk laporan, kuis, maupun tes. Jadi jelas jawabannya adalah pilihan yang A. Oke, demikian video sederhana dari Klub Matematika. Kita juga buat Klub Matematika Go ASN. Kita buat bimbelnya setiap hari, kita buat dari Senin sampai Sabtu ya. Seri belajar interaktifnya. Untuk minggu kita buat tryout-nya. Kuis kita buat setiap kali pertemuan ya. Kita buat soal-soal hot. Mentornya dari kami, dari Klub Matematika Go ASN. Jika teman-teman berminat, ini adalah jadwalnya untuk sesi belajar interaktifnya mulai dari Senin sampai Jumat, kemudian Sabtu ada mini tryout, kemudian Minggu kita buat tryoutnya juga. Bimbingan dilakukan sejak Anda mendaftar sampai dengan tes P3K dimulai. Kalau kita lihat jadwalnya sekitar bulan Agustus tahun 2021, jadi sangat panjang. Manfaatkan kesempatan ini dengan segera. Silakan hubungi kami di nomor berikut. Ini WA, Telegram juga ada, atau bisa diklik di kolom deskripsi. Semua fasilitas ini kita berikan dengan harga hanya Rp200.000. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.